tadi pagi? Ada. Pergi ke sekolah pakai apa? Diantar. Siapa yang antar? Mama. Oke, jadi mudah-mudahan hari ini kita sehat semua, alhamdulillah. Dan insya Allah kita hari ini kita akan bertemu kembali pada pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi sebelum kita masuk kepada materi kita, jadi kita untuk sama-sama kita buka dengan doa. Silakan siapa yang membaca doa ini? Ketua. Ayo ketua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kepada materi kita. Oh iya, bagaimana kehadiran kita hari ini? Apakah hadir semua? Alhamdulillah, jadi kita hari ini dapat semuanya hadir tanpa halangan suatu apapun juga. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan melihat materi kita, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira apa yang terbayang di saat kita melihat ataupun membaca beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Ayo. Ya? 25 nabi, Pak. 25 nama rasul, Pak. Tadi yang kamu ingat adalah nama Nabi dan Rasul. nama Nabi dan Rasul. Adakah nama Nabi yang kamu ingat? Seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan lain-lain. Ya. Ada yang sudah bisa menghafal 25 Nabi dan Rasul? Belum. Berarti kalau belum, nanti kita akan belajar sama-sama. Kira-kira apa lagi yang terbayang, yang teringat di pikiran kalian yang berhubungan dengan beriman kepada Rasul? Salah satu dari rukunan. Ya, salah satu daripada rukun iman. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun iman itu ada berapa? Yang pertama beriman. Kepada Allah. Yang kedua Kepada malaikat. malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga Kepada kitab-kitab Allah. Keempat Rasulullah. Kelima beriman kepada hari. Yang keenam ya kabar baik dan kabar buruk datangnya dari Allah. Yaitu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Jadi itu adalah beriman kepada Rasul, berarti bagian daripada rukun iman. Nah, jadi untuk selanjutnya mari kita sama-sama untuk melihat apa saja nanti yang harus kita ketahui. Nah, jadi nanti setelah kita mempelajari materi ini, kita belajar hari ini, jadi kalian nanti harus memahami tentang
sifat-sifat Rasul Allah. Ya, sifat-sifat Rasulullah. Kemudian apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam sifat Rasulullah tersebut yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita di sini akan melakukan sebuah kegiatan ataupun aktivitas di mana kalian nanti membuat poster edukasi, ya, membuat poster edukasi. Nah, jadi kita selesai daripada melihat materi nanti, maka kalian nanti akan melakukan kegiatan diskusi, ya. Nah, sekarang coba sama-sama diperhatikan ke depan semuanya. Sudah siap ya? Sudah siap? Semangat semuanya? Jadi silakan diperhatikan. Jadi beriman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah. Jadi nanti sebagaimana yang Bapak beritahu tadi bahwa nanti kalian harus tahu makna daripada iman kepada Rasulullah. Kemudian sifat-sifat Rasulullah yang mana saja nanti yang termasuk sifat-sifat Rasulullah. Kemudian tujuan daripada Allah itu mengutus Rasul. Jadi untuk yang ini kita akan belajar pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi untuk hari ini kita lanjut. Nah, ini adalah nama Rasulullah. Ya, coba sama-sama semuanya. 1, dua, tiga, terus, yang keras, lagi, ya. Jadi untuk itulah 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Mulai daripada Adam yaitu sebagai manusia pertama dan Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir. Nah, makna iman kepada Rasulullah. Apa itu iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman yang mengharuskan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya. Kemudian para rasul adalah manusia pilihan yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah, menyampaikan dan membimbing umat manusia agar dapat hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya, mengapa kita harus beriman kepada Rasulullah? Nah, di sini firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Nah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, Rasul diutus oleh Allah SWT sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu yang menjadi pedoman hidup manusia. Nah, kemudian Rasul memberikan contoh, yaitu contoh nyata tentang cara hidup yang benar, baik dalam ibadah, dalam akhlak maupun dalam berhubungan dalam manusia antara manusia ataupun hukum-hukum lainnya dan juga muamalah. Kemudian berikutnya yaitu beriman kepada
manusia. Berikutnya bagaimana cara beriman kepada Rasul. Nah, salah satunya yaitu meyakini bahwa Rasul adalah manusia pilihan Allah yang membawa kebenaran. Jadi Rasul itu membawa kebenaran kepada kita semua, menjalankan ajaran yang disampaikan oleh Rasul, terutama syariat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Ya, kemudian meneladani sikap dan perilaku mulia para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya, untuk apa kita beriman kepada Rasul? Ya kan? Nah, agar kita memiliki pedoman hidup yang benar sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhir. Kemudian supaya kita menjadi pribadi yang memiliki iman yang kuat dan akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk memastikan bahwa kita menjalani kehidupan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nah, ini adalah sifat-sifat Rasulullah. Apa saja sifat Rasul? Yang pertama adalah artinya apa? Yaitu Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta. Rasul itu tidak pernah berdusta. Nah, lawan daripada dusta itu ada yang dinamakan dengan kizik. Itu lawan daripada jujur. Lawan daripada jujur itulah berdusta. Jadi Rasulullah SAW pun bersabda, al-kizbu la ummati, yang berdusta bukan umatku. Nah, berikutnya amanah, yang artinya dapat dipercaya. Rasul selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, tadi lawannya adalah berkhianat. Nih, khianat. Tadi tidak amanah. Rasul mustahil berkhianat. Jadi Rasul itu tidak pernah berkhianat. Nah, kemudian berikutnya yaitu tabligh, menyampaikan. Rasul menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umat manusia tanpa menyembunyikan sedikit pun. Nah, dia menyampaikan. Lawan daripada menyampaikan itu apa? Yaitu menyembunyikan. Yang dinamakan juga disebut dengan hikmah, yang artinya menyembunyikan. Nah, yang terakhir itu fatana, artinya cerdas. Ya kan? Arti cerdas itu Rasul memiliki kecerdasan luar biasa dalam memahami dan menjelaskan wahyu Allah SWT. Dan mustahil bagi Rasul itu bodoh. Nggak mungkin Rasul itu bodoh, ya kan? Ataupun disebut juga dengan balada. Jadi mustahil Rasul itu balada ataupun bodoh. Berikutnya, mengapa Rasul memiliki sifat-sifat tersebut? Ya, mengapa Rasul itu memiliki sifat-sifat tersebut? Agar umat manusia percaya kepada risalah yang dibawa oleh Rasul. Nah, jadi umat itu percaya, oh Rasul itu tidak pernah berbohong, Rasul baik, Rasul cerdas. Nah, itu tujuannya. Kemudian berikutnya, sifat-sifat ini memastikan bahwa Rasul adalah pembawa ajaran yang dapat diandalkan dan menjadi teladan dalam kehidupan. Jadi dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul, kita ambil sebagai teladan. Seperti firman Allah SWT tadi, apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada teladan yang baik pada
rasul. Nah, berikutnya, bagaimana kita meneladani sifat rasul? Bagaimana caranya? Di dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu sidik dengan cara selalu berkata benar dan tidak berbohong. Kemudian amanah, menjaga kepercayaan orang lain dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian tabligh, menyampaikan kebenaran kepada orang lain dengan hikmah. Kemudian fatana, menggunakan akal untuk belajar, berpikir, kemudian mencari solusi yang terbaik di dalam kehidupan. Nah, kemudian untuk apa kita meneladani sifat itu? Sifat rasul. Nah, agar kita memiliki kepribadian yang mulia sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan diri kita sendiri, dengan sesama manusia, kemudian menjadi pribadi yang dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Nah, jadi itu saja berarti yang menyangkut tentang beriman kepada Rasul. Nah, sekarang Bapak ingin membagikan kalian dua kelompok. Ini kelompok A ya, ini kelompok A, dan ini kelompok B. Jadi silakan kalian untuk menentukan siapa ketua kelompoknya, siapa yang menulisnya nanti. Nah, jadi kita ada aktivitas di sini. Nah, jadi aktivitas kita membuat poster edukasi, ya, yang jadi kalian nanti diskusikan dengan kelompok kecilmu. Pilih salah satu sifat Rasul yang untuk dijadikan sebagai tema proyek kalian nanti. Satu saja, ya. Apakah sidik, amanah, tabligh ataupun fatana. Nah, kemudian carilah informasi dari bahan yang Bapak berikan nanti tentang kemudian buat dengan singkat, singkat, padat, jelas, yang berisikan dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai edukasi dalam kehidupan sehari-hari, terkait dengan proyek yang kalian pilih. Paham ya? Paham? Kemudian jadikan sebuah poster yang kalian sukai. Oke, siap bekerja semua? Ya. Oke, coba tunjuk tangan mana kelompok A? Oke, kelompok B? Kelompok A siap? Ya. Kelompok B? Siap. Nah, silakan dipilih. Sudah didiskusikan apa yang kalian pilih? Ya. Apa? CD. Berarti kalian nanti buat silakan nanti dikerjakan, ya. Silakan. Ini apa? Amanah. Oke, silakan. Kelompok B sudah siap? Siap. Nah, kalau sudah siap, silakan diperiksa kembali lembaran kerja. Mana yang belum jelas, silakan dibuat dengan sebaik-baiknya. Kemudian ini adalah sebagai bahan kalian nanti. Jadi silakan nanti kalian untuk melakukan presentasi ke depan. Sudah? Sudah pas? Sudah siap? Ya. Kelompok A sudah siap?
tampil ke depan? Sudah. Sudah siap? Sudah. Nah, baik. Sekarang kalian nanti dipersilakan untuk ke depan tiap kelompok dan coba diperhatikan dulu. Pada saat kelompok lain tampil ataupun melakukan presentasi, diharapkan kepada teman kelompok lain agar dapat memberikan apresiasi, tepuk tangan juga boleh. Kemudian silakan nanti jika ada yang kurang jelas, silakan untuk ditanyakan kepada kelompok yang sedang tampil. Nah, sudah siap kita tampil ke depan? Sudah. Baik, nah sekarang kelompok yang mana dulu kita tampil? A atau B? B. Berarti A dulu ya. Kelompok A, silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sidik artinya jujur. Sidik berarti selalu berkata dan bertindak jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata bohong, karena kejujuran adalah dasar dari kebaikan. Ya. Ayo kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai dari sifat sidik dengan cara 1. Selalu mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua, guru, dan teman. Ya. 2. Tidak menyontek saat mengerjakan tugas atau ujian. 3. Mengakui kesalahan jika berbuat salah dan berusaha memperbaikinya. Ya. Oke, coba tepuk tangan dulu. Jadi tadi kelompok A yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu sifat yang mereka pilih adalah sidik. Nah, sidik artinya jujur. Nah, silakan duduk kembali kepada kelompok A. Nah, untuk berikutnya silakan kepada kelompok B untuk mempresentasikan hasil kerja ataupun aktivitas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah berarti bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga apa yang dipercayakan kepadanya. Ayo kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai dari sifat amanah dengan cara 1. Menyelesaikan tugas sekolah atau rumah dengan baik dan tepat waktu. 2. Menjaga barang milik orang lain yang dipinjam agar tetap aman dan tidak rusak. 3. Tidak menceritakan rahasia teman kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil kerja ataupun aktivitas kelompok daripada kelompok B. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Ya, baik. Tadi kepada kelompok B silakan duduk kembali. Nah, tadi Bapak ingin memancarkan hasil kerja kelompok kalian di sini. Tadi alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah dapat menyelesaikan ataupun aktivitas kita itu membuat poster edukasi. Nah, jadi sekarang kita sama-sama untuk mengulang kembali
yaitu sidik itu apa? Sidik artinya Jujur. Amanah, Dapat dipercaya. sidik, amanah, tabligh, Menyampaikan. dan fatwana. Kerja. Kira-kira sifat jujur itu contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Coba yang keras. Sifat jujur, ayo. Selalu mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua, guru, dan teman. Ya, itu berkata benar. Ya kan? Kemudian sidik. Kalau amanah apa contohnya? Menyelesaikan tugas sekolah atau rumah dengan baik dan tepat waktu. Ya, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan itu semua dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah mudah-mudahan hasil kerja kelompok kalian hari ini, aktivitas kalian itu sangat bagus dan mudah-mudahan poster ini dapat kita tempelkan di mana? Di majalah bimbing sekolah agar teman-teman dapat melihat dan kita dapat menyampaikan pelajaran kita hari ini, menginformasikan kepada teman-teman yang bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasul kita memiliki 4 sifat, sidik apa, tabligh apa, dan seterusnya. Nah, jadi sama-sama nanti selesai daripada materi ini kalian nanti dapat terus mencari informasi tentang kebaikan apa saja yang berkenaan dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Ya, jadi itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat menjadi pengetahuan yang baik kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak kepada kalian. Terima kasih Bapak kepada kalian semua karena kalian telah bekerja dengan baik pada hari ini. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tentu saja nanti ada tugas juga. Jadi silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Jadi sekarang Bapak bagikan dulu. Ini juga perlu kalian diskusikan juga nanti. Silakan tanyakan kepada guru ngajimu, kakakmu di rumah, ataupun sama ibu, ataupun ayah, atau sama kawan, boleh untuk bekerja kelompok. Ini dikerjakan semua masing-masing ya. Dikerjakan semua masing-masing dan minggu depan itu dikumpulkan. Nah, terima kasih